fakta-fakta yang benar-benar memang ada dalam Al-Quran kita gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Guepedia, gimana nih harinya hari ini? Pokoknya gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan aku Nadila dalam review buku. Nah, kali ini teman-teman aku mau nge-review buku yaitu yang berjudul, ini agak-agak gimana gitu membahasnya ya. Pokoknya ini kesukaan aku lumayan lah. Itu judulnya Fungsi Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran. Nah, fungsi atau mengatur ya pendidikan itu bagaimana di dalam Al-Quran. Nah, buku ini ditulis oleh Buyung Saroha Nasution, SHI MPD, ya itu lulusan kuliah S1-nya itu YIN Padang Sidimpuan, terus beliau lanjut ke S2 itu di YIN Padang Sidimpuan juga. Nah, udah tahu kan berarti beliau dari Sumatera Utara ya. Nah, buku ini terbitkan oleh Guepedia. Nah, Guepedia ini adalah publishan buku online pertama di Indonesia yang mana sudah menerbitkan buku lebih dari 13.500 buku. Nah, udah sebanyak itu bukunya, dan salah satunya buku ini ada di Guepedia. Atau teman-teman juga bisa cek nih di website www.guepedia.com, atau bisa juga download aplikasinya, aplikasi Guepedia di Play Store. Itu juga banyak mengenai tentang buku, harga bukunya, dan buku apa saja. Nah, sebelum teman-teman untuk melanjutkan video ini, itu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe agar aku dan tim tetap semangat terus dalam mereview buku dan memberikan konten-konten yang menarik untuk kelanjutan review buku kita untuk kali ini. Nah, buku ini cocok banget nih untuk mahasiswa ya yang ambil jurusan yang sesuai dengan buku ini, itu tentang fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Yaitu pasti teman-teman juga butuh banget dengan buku ini, udah cocok banget, udah bisa teman beli juga bisa untuk pembelajaran pendidikan juga bisa gitu. Nah, buku ini berisikan tentang bagaimana fungsi perencanaan manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Nah, berarti fungsi perencanaan ini manajemen atau mengatur pendidikan Islam dalam Al-Quran itu seperti apa sih gitu. Karena kita tahu ya Al-Quran itu sudah menceritakan isi bumi, isi semesta ini sudah ada dalam Al-Quran. Dari sampai yang kecil aja sampai yang besar itu udah ada dalam Al-Quran semuanya. Jadi nggak bisa diganggu-gugat lagi karena Al-Quran itu sudah real gitu. Al-Quran ini adalah petunjuk untuk umat manusia, terutama itu umat muslim gitu. Jadi bagaimana sih manajemen dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa? Terus manajemen pendidikan Islamnya itu bagaimana? Itu sudah ada diceritakan dalam Al-Quran. Nah, yang menurut Islam menurut Al-Quran itu seperti apa gitu. Jadi apalagi dalam kehidupan kita ini, apalagi dalam berpendidikan, itu pasti ada perspektifnya dalam Al-Quran gitu. Apalagi pembelajaran sekolah nih, pembelajaran sekolah itu dalam pendidikan agama Islam itu sudah ada diceritakan dalam Al-Quran juga gitu. Apalagi ketika ujian, ketika kita kemana saja, itu sudah ada diceritakan dalam Al-Quran. Nah, itu dalam fungsi perencanaan manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, itu bagaimana fungsi pengorganisasian manajemen pendidikan. Nah, bagaimana sih manajemen pengorganisasian menurut perspektif Al-Quran ini gitu. Kalau tadi kan tentang pendidikan Islamnya. Nah, bagaimana pendidikan Islamnya nih, perspektif Al-Quran ini seperti apa gitu. Kalau sekarang itu tentang pengorganisasian gitu. Dalam bermasyarakat kita berorganisasi, dalam pendidikan kita berorganisasi, dalam instansi kita berorganisasi. Bagaimana sih perspektifnya tuh dalam Al-Quran gitu. Pasti ada gitu. Manajemen masjid aja, manajemen masjid, manajemen sekolah
atau dunia pendidikan itu sudah ada dalam Al-Quran gitu. Bagaimana sih pendapat di dalam Al-Quran itu seperti apa. Dan berorganisasi kita juga harus tahu nih adab dan etika dalam pengorganisasian gitu. Nah, dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa gitu? Pasti sudah ada. Di dalam buku ini sudah diceritakan teman-teman. Di dalam buku ini sudah disebutkan nanti misalnya Al-Quran ayat sekian ini tentang pengorganisasian. Al-Quran ayat sekian ini tentang pendidikan agama Islam. Nah, Al-Quran sekian ini tentang pembimbingan dalam manajemen pendidikan gitu. Nah, itu sudah ada di sini, sudah lengkap. Jadi sudah dipatokkan masing-masing, dan ketika membaca bukunya itu sangat mudah sekali, mudah dipahami gitu. Sudah ada Al-Qurannya, ayat berapa, surah apa, sudah ada di sini gitu. So, yang ketiga itu bagaimana fungsi pembimbing atau commanding manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana sih fungsi pembimbing ini dalam manajemen pendidikan Islam gitu. Karena pendidikan Islam ini kita juga belajar apalagi umat muslim kita berlandasan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Berarti terutama sekali berarti Al-Quran kan gitu. Nah, pasti kita sudah tahu nih, kita harus sebelum kita mengajarkan seseorang atau sebelum kita untuk terjun langsung ke sana, kita harus mencari dulu, apalagi terutama dalam pendidikan Islamnya, kita harus mencari dulu itu fakta-fakta yang benar-benar memang ada dalam Al-Quran kita gitu kan. Karena kita nggak bisa nih sembarang untuk ngomong saja, ngomong sini, ngomong sana, tetapi tidak ada landasannya gitu. Bagaimana sih dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa sih gitu. Apalagi dalam fungsi pembimbing dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, itu banyak banget. Tadi udah tentang manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran, fungsi perencanaannya bagaimana, terus fungsi perorganisasiannya seperti apa, terus fungsi pembimbingnya pun bagaimana juga. Itu udah 3. Yang keempat, itu bagaimana fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini, fungsi pengawasan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa, itu ada juga diceritakan di sini. Nah, Al-Quran berapa, Al-Quran ayat berapa, surah apa, itu sudah ada dalam sini. Teman-teman bisa juga lihat, kalau misalkan untuk secara langsungnya lagi dibaca, itu bisa lihat di website www.guepedia.com atau bisa download aplikasi Guepedianya di Play Store. Itu semua sudah ada gitu. Sudah ada buku, banyak buku yang telah dijualkan, terutama buku tentang fungsi manajemen pendidikan dan perspektif Al-Quran gitu. Apalagi nih teman-teman, kita dalam mendirikan sekolah pasti mempunyai step by step untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah. Mau pendidikan sekolah atau pondok pesantren, pasti kita mengawalinya dari bawah. Contohnya, kita harus memulai mendirikan perencanaan, terus pengorganisasiannya seperti apa nih, terus bagi-bagi juga ya kan. Terus bagaimana pembimbing dalam untuk pendidikan ini seperti apa juga, kita harus bisa bagi-bagi juga. Jadi untuk pengawasannya juga seperti apa, kita harus memanage atau membagi-bagikan dalam pendirian pendidikan Islam gitu. Tetapi itu dalam perspektif Al-Qur'annya tuh seperti apa? Apakah sudah cocok dengan Al-Qur'an? Apakah sudah kelihatan nih dalam Al-Qur'an seperti ini ceritakan? Pendidikan agama Islam harus seperti ini. Berarti udah sama dong gitu kan? Udah sama dengan Al-Quran, berarti kita harus mengikuti dalam Al-Quran. Jadi kalau untuk dalam pendidikan itu kita nggak bisa main-main, apalagi dalam contohnya anak asuh sekolah pendidikan yang beragama Islam, yang berlandasan Al-Quran dan hadis. Kita harus sesuai dengan ajaran kita, terutama Al-Quran, karena disitulah semua sudah diceritakan, isi bumi ini sudah ada di dalam Al-Quran. Yang sudah kuceritakan tadi, dari terkecil sampai yang besar pun sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada tinggal sedikit pun menceritakan apapun. Jadi tidak ada tinggal gitu kan. Jadi kita harus bisa juga nih ketika ada pembelajaran tentang
manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa gitu kan. Karena pendidikan dalam perspektif Al-Quran ini memang memang harus sangat diimplementasikan dengan baik, karena nggak bisa langsung saja kita buat ini, langsung kita buat ini, tidak bisa, karena harus berlandasan dengan dalam perspektif Al-Quran gitu, fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Quran juga. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Itu ada Thomas sekali. Dan untuk episode selanjutnya aku akan juga membahas banyak buku lagi, bukan hanya tentang pendidikan saja, tapi juga ada novel, puisi, semuanya akan aku bahas di review berikutnya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Nadila undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.